sesuatu yang kita bawa, ada sesuatu yang menjadi ilmu yang bisa menjadi acuan rujukan ketika kita melakukan amaliyah. Beruntung kita termasuk orang-orang yang mau belajar. Kenapa demikian? Karena betapapun salahnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika masih kita dalam pembelajaran maka akan ada keringanan. Ini insya Allah rukunya kita, sujudnya kita dalam rangka melaksanakan beribadah kepada Allah, utamanya dalam sholat, ini bisa dimaklum. Kenapa? Karena belum udahan belajarnya. Nah, kemudian batasan dalam belajar itu apa? Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan ayunan sampai kepada liang lahat. Berarti nggak ada batasan usia selain kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya mati. Nah, berarti ilmu itu tidak ada batasan usia, bahkan tidak masuk dalam rentang waktu. Siapapun yang memang masih haus dengan pembelajaran maka datang. Karena sampai saat ini saya pun sama masih belajar dan mungkin akan terus belajar. Kenapa? Karena kita lagi ngejar yang namanya baik. Dan baik ini belum menjadi jaminan ketika kita ini sudah kelihatan baik sama orang, belum menjadi jaminan kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kapan terlihat baiknya? Nanti kalau kita udah terbujur kaku, udah menjadi yang namanya bangke, mayit, baru nanti terlihat apakah dia orang baik, apakah bukan. Kalau orang baik biasanya jangankan yang dekat, yang jauh nyampe Pak untuk takziah. Kagak ada rasa malas-malasnya, semangat. Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan batiniyahnya. Sudah banyak digambarkan para wali-wali Allah, para ulama-ulama, bahkan orang berebut itu kerandanya buat digotong, ya menggotong jenazahnya sampai berebut. Nah, nanti mudah-mudahan saat kita nanti mati, orang juga akan berebut Pak keranda kita, cuma jangan kejatuh ke mayitnya, ya. Saking berebutnya pada pahiri nanti jatuh mayitnya, ya. Saking digunyang anjing. Nah, ini orang baik nanti pembuktiannya ketika sudah meninggal dunia. Kita baru mengupayakan jadi orang baik, istiqomah kepada hal-hal yang baik. Mudah-mudahan ketika nanti kita meninggal dunia, kita pun fasih bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, kalau udah itu yang ucapkan terakhir, kagak nanyain bini, kagak nanyain anak, apalagi ingat sama banda. Ya, tetapi yang diingat, yang diupayakan pada saat itu zohiriyahnya, mulutnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, didorong oleh hatinya kerjasama yang baik antara jasad dengan ruhnya. Ini insya Allah nanti baru disebut orang baik. Kita belum jaminan. Bagian katanya saya pecian baik, bagian katanya saya pakai sarungan, pakai pokoan baik, belum menjadi jaminan jadi orang baik kalau belum nanti ketika meninggal dunia. Tuh, ya. Dan peluang untuk menjadi baik itu bukan cuma milik ustaz, milik kiai, tapi semua yang namanya orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi orang yang sekarang kita pandang sebelah mata, dia akan mulia. Kenapa? Karena lebih ikhlas tulus dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita duduk di sini Pak, bukan tanpa percuma, tetapi ada setetes hidayah yang Allah berikan di dalam dada kita, hingga kegiatan-kegiatan yang lain yang tersingkirkan. Duduk dari musola ngaji. Nah, tadi sama Dekam sudah jelaskan, ya, sudah disebutkan bahwa ketika orang mau menindakkan kakinya, dia baru niat mau melangkah kakinya, belum melangkah acan, tetapi ternyata sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ditambah lagi kan di sini yang ngaji kagak bawa pulpen, kagak bawa buku, nggak bawa apa-apa, ya, cuma bawa niatan doang, duduk di musola. Ternyata itu juga sama, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan kita menginfakkan kuda perang sebanyak 1000 kuda. Nah, sekarang kalau kita hitung-hitungan Pak, ya beli kuda satu berapa duit? Ya,
Pokoknya mahal dah kuda mah. Dan kuda perang itu kagak ada yang namanya jalannya atau larinya pelan, pasti kencang, gagah-gagah. Kan harganya udah lumayan mahal. Sekarang 1.000 kuda. Oh, berarti kita duduk di musola ini kita sudah sama dengan kalau misalkan kuda perangnya itu 100 juta, lebih kayaknya ya, kalau juta ya, lebih lah. Katakanlah berjuta dikali 1.000 berapa? Banyak dah pokoknya mah ya. Berarti bapak-bapak kita semua sudah hampir mendekati 2 triliun kali ya. Itu duduk kita nih kagak seberapa lama, tetapi diganjar sama Allah pahalanya begitu gede. Nah makanya jangan pernah putus semangat dalam kita upaya memperbaiki diri dengan cara thalabul ilmi, maka kudu datang. Waktunya ngaji pasang alarm atuh ya. Malam minggu nih waktunya ngaji, jangan sampai kalah sama yang lainnya. Ya kalau kita sekarang warawiri, pahala nggak dapat, dosa iya. Tetapi mudah-mudahan paham nggak paham kita duduk masih ilmu ini akan tetap mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping sujudnya kita, rukuknya kita dalam upaya melaksanakan sholat, kalau selama kita dalam belajar ini akan dimaklum dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah nanti insya Allah kedepannya kita akan pelajari Pak, bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara sholat yang benar dari rukuk sujudnya. Kita kan udah pede habis deh. Rukuk mau bener mau salah, sujud mau rukuk mau bener mau salah, ya pokoknya gua sholat dah. Nah kalau nggak disempurnakan dengan ilmunya, kita benar-benar mencari ilmu, tergolong kepada orang-orang yang sombong. Udah kagak bisa, belum paham tapi sok paham. Nah ini yang nanti akan mendapatkan rugi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedikit aja yang saya memberikan rangsangan kepada para jamaah dan juga termasuk memberikan motivasi yang besar pada diri sendiri untuk istiqomah mengajarkan ilmu dan juga mempraktekkan daripada ilmu yang saya pahami.